Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPil yang saya hormati dan banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas nikmat iman, Islam, ya, kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang banyak sekali yang kita dapatkan sampai hari ini, dan semoga sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Karena apa? Karena tanpa pertolongan Rasulullah, tanpa syafaatnya, kita bukan siapa-siapa, dan semoga kita selalu dapat mendekat pada Rasulullah esok di yaumil akhir. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema yang ini sangat relevan, yang sangat relate sekali dengan kondisi saat ini, dan juga dalam setiap saat tentunya, bahwa kita harus punya sikap, ya, kita harus punya karakter, kita harus punya pendirian yang kemudian kita kenal sebagai hubbul waton, cinta tanah air. Hubbul waton minal iman, ya. Ini adalah salah satu slogan umat Islam khususnya, ya, di Indonesia dan di seluruh dunia pada umumnya. Seringkali kaum Nahdliyin yang seringkali menyatakan dan mengungkapkan istilah hubbul waton yang dewasa ini semakin diguncangkan, digaungkan, ya, selalu disebarkan dalam kanal-kanal media sosial dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubbul waton minal iman sendiri berarti cinta pada tanah air adalah sebagian daripada iman. Atau jika dikaitkan dengan konsep kewarganegaraan, istilah ini merujuk pada sikap nasionalisme atau mencintai negeri dan bangsanya sendiri. Mencintai dengan sepenuh hati negeri dan bangsanya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, menjaga alamnya, melestarikan alamnya, kemudian berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam segala hal, baik itu level kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun dalam hubungan keseharian antar sesama warga bangsa. Lantas, apakah Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk mencintai tanah air atau tempat seseorang lahir, tumbuh, dan berkembang di masa hidupnya? Jika kita merujuk pada sejarah, pemirsa sekalian, proses pendirian Republik Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tidak lepas dari kaum nasionalis dan religius, ya, yang mampu bersinergi dengan baik dan kokoh dan berpedoman pada dasar yang tepat dan tidak ada unsur yang menyimpang. Jadi kerjasama antara kalangan nasionalis dan religius, ya, dalam kemudian berupaya memperjuangkan merebut kemerdekaan pun juga mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini, itu menunjukkan bahwa sinergitas atau kerjasama yang kokoh dan kuat antara sikap religius dan nasionalis itu akan membuat negara kita makin kokoh berdiri, dan tentunya berharap makin maju dan adil serta sejahtera. Kita tahu bahwa pilihan pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, secara mendasar menjadi titik awal untuk menyatukan baik kaum nasionalis maupun religius. Ikatan dalam penggunaan ideologi Pancasila, pandangan hidup kita Pancasila, core filosofi kita Pancasila, menjadi hal yang ideal dan penting bagi individu dan warga negara untuk memiliki iman yang kokoh dan tetap meyakini sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila kita gunakan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. 5 sila yang ada di dalamnya, sila ketuhanan yang Maha Esa wujud, bahwa kita mengedepankan aspek agama, moralitas sebagai yang paling utama. Memanusiakan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan perbedaan dalam kebersamaan, dalam persatuan Indonesia, kemudian musyawarah mufakat dalam
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berupaya untuk mencapai keadilan bersama dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bingkai yang mempersatukan kita, bingkai yang akan makin memperkuat hubul waton kita sebagai hubul waton minal iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa Anil Waton min ahammi al-wajibati kulli wahidin minna halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Anjuran mencintai tanah air ini, pemirsa sekalian, sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak dahulu. Salah satunya ketika Rasulullah memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan kaum Ansor dan Muhajirin, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani, dan kaum-kaum musyrik lainnya dalam sebuah piagam bersama yang kita kenal sebagai Piagam Madinah atau Madinatul Charter, yang kemudian Nabi menjadi pemimpin dalam negara damai atau Darussalam, yaitu Madinatul Munawwarah. Di sana Nabi menunjukkan bahwa kita harus mencintai tanah air tempat kelahiran kita, yaitu Makkatul Mukarramah. Tapi ketika Nabi kemudian berhijrah ke Madinah, Nabi pun mencintai Madinah sebagai tempatnya hidup berkembang, menjadi semakin tua, ya, dewasa dan sebagainya, sebelum kemudian kembali lagi ke tanah kelahiran, yaitu Makkatul Mukarramah. Rasulullah memberikan contoh bahwa mencintai tanah air seperti ketika beliau mencintai Mekah dan Madinah tersebut, karena dua tempat tersebut merupakan tanah air bagi beliau. Oleh karena itu tanah air harus dijaga, karena dengan adanya tanah air kita tidak menjadi tunawisma. Dengan adanya tanah air kemudian kita menjadi bisa beribadah dengan mudah, beraktivitas dengan nyaman, aman, berpindah tempat dengan aman, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas lain dengan aman, nyaman, dan juga tentram. Tanah air itu adalah seseorang yang kemudian harus paham tentangnya. Tanah air adalah tempatnya hidup, tanah air adalah tempatnya berkembang, tanah air adalah tempatnya mungkin mengakhiri hidupnya kelak. Tapi tanah air harus selalu kita dahulukan karena hubbul waton itu minal iman. Dan ketika Nasrullah hendak datang dan bepergian, beliau selalu mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarinya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Dan juga ketika kembali ke Mekah, Nabi bersyukur luar biasa karena kembali ke Mekah sebagai tanah kelahirannya. Jadi, marilah kita bersama-sama mencintai tanah air dengan mengisi kemerdekaan, mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.